di dalam YouTube. Tadi kita sudah Zoom, bertemu, berjumpa, kita memuji Tuhan, kita berdiskusi, kita mendoakan sesama UI. Pada saat ini, mari kita mulai dengan YouTube kita, Persekutuan Usia Indah. Pada saat ini, walaupun oma opa di rumah, tetapi tetap semangat untuk bersama-sama beribadah. Karena di dalam ibadah kita saling menguatkan, kita saling memberi perhatian. Karena kita sudah tua, kita lebih bermanfaat bagi sesama kita. Kita dapat membangkitkan, memberikan mereka satu iman yang bertumbuh. Biarlah pada saat ini kita menyanyikan laguan puji Allahku, ku mau sembah Engkau. Allahku, ku mau sembahmu. Hatiku cinta padamu, di hadiratmu ku mau renungkanmu. Hatiku puji sembahmu. Engkaulah kepuasanku, Engkaulah sukacitaku. Di hadiratmu ku mau renungkanmu. Allahku, ku mau sembahmu. Engkaulah kepuasanku, Engkaulah sukacitaku. Di hadiratmu ku mau renungkanmu. Allahku, ku mau sembahmu. Kita mau menyembah Tuhan. 我的神，我要敬拜你，我的心深深的爱你，在你宝座跟我要来细讲你，我的心赞美敬拜你，你是我心灵的满足，你是我唯一的喜乐，在你宝座前我去讲你恩典，我的神，我要敬拜你，你是我心灵的满足，你是我唯一的喜乐，在你宝座跟我去讲你恩典，我的神，我要敬拜你。 Pujian begitu indah, di mana menyatakan kita mau menyembah Tuhan dan kita mau merenungkan Tuhan siang dan malam. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, puji syukur kami naikkan ke hadapan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur jikalau kami ya Tuhan masih diberi kesempatan, masih diberi ya Tuhan satu dengan yang lain saling menyapa di dalam YouTube, dalam ibadah ini. Tuhan, begitu kasih-Mu kepada kami semua. Biarlah pada pagi hari ini kami mau merendahkan hati kami. Kami mau ya Tuhan
menyiapkan hati kami, di mana sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, dan firman-Nya ditaburkan, boleh kami menjalaninya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam Kau, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Mari kita sambut pujian kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Engkaulah kekuatanku, karena melalui Tuhan kita baru mempunyai kekuatan. Engkaulah kekuatanku, perlindunganku, saat badai menerpang, aku tak akan goyang, aku tak akan goyang, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpang, aku tak akan goyang, aku tak akan goyang, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Allah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Firman hari ini diambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. 诗篇92篇第13节到15节，他们在意耶和华的殿中，画谎在我们上帝的眼里。他们年老的时候，仍要结果子，要满了枝浆而长发青。好显明耶和华是正直的，他是我的磐石，在他毫无不义。 Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh penginjil Karnis. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dan boleh menjadikan kita
pengikut Tuhan dan bermanfaat bagi sesama kita. Sebelum itu, mari kita naikkan pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Biarlah firman Tuhan menjadi terang, menjadi pelita dalam kehidupan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, Opa Oma, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita bersama-sama bersekutu dalam Tuhan, dan kita akan menikmati makanan rohani yang menjadi kekuatan bagi kita. Dan sebelumnya kita masuk dalam doa, mohon Roh Kudus menolong kita. Tuhan yang mengasihi kami bersyukur Engkau memelihara dan memberkati kami. Saat ini kami rindu dengan firman Tuhan menjadi makan rohani yang menyegarkan dan menguatkan kami. Ajar kami Tuhan, dan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengerti, semakin kuat di dalam iman, pengenalan, dan kasih kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Opa Oma, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama merenungkan satu tema, hidup yang bermakna.
有意义的人生，有意义的人生, hidup yang bermakna. Saya mengajak kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 14 bagian B sampai dengan ayat yang ke-15. Kitab Yakobus pasal 4 ayat 14 bagian B sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Opa-oma, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Banyak orang mendambakan memiliki hidup damai, sehat sejahtera, aman, rukun dalam rumah tangga, makmur, dan kaya. Tetapi sedikit orang yang tahu memiliki hidup yang bermakna. Bagi mereka, pokoknya kalau bisa jalani hidup setiap hari itu sudah cukup. Sesudah manusia mati, ya sudah habis. Saudara, konsep iman Kristen tidak seperti itu. Ajaran Alkitab berkata kepada kita bahwa hidup manusia mempunyai makna yang lebih dalam. Hidup manusia akan memiliki arti jikalau kita mengenal dan kita bisa percaya siapa Tuhan pencipta langit dan bumi itu. Apa sih yang hidup yang bermakna itu? Dan bagaimana kita dapat memiliki hidup yang bermakna? Mari kita mendengarkan nasihat dan ajaran firman Tuhan bagi kita hari ini. Opa-oma yang kasih dalam Tuhan, sebagaimana kita sudah membaca firman Tuhan tadi, di sini mengajarkan kepada kita setidaknya ada 2 rahasia. Dan 2 rahasia ini yang akan menjadi kunci kehidupan kita, renungan kita hari ini. Yang pertama, hidup yang bermakna itu harus mengenal atau kenali Tuhan Yesus dalam seluruh hidup kita, dan kita harus memilikinya. Artinya, kita tidak hanya mengenal Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Siapa pencipta alam semesta? Siapa pencipta manusia? Siapa yang mati untuk manusia, yang menyelamatkan manusia? Kita tidak cukup hanya mengenal. Setelah kita mengenal, atau sebagian tidak mengenal, supaya diperkenalkan lalu kenal. Tidak cukup sampai mengenal, tapi kita harus lebih dalam, yaitu memilikinya. Kita melihat ada di mall, ada di tempat-tempat lain, sesuatu itu menarik, indah, bagus. Tapi kalau kita hanya melihat indah, bagus, menarik, dan tertarik, tapi kita tidak membelinya, kita tidak memilikinya, maka saudara selamanya kita tidak akan dapat. Kita hanya menjadi seorang pengunjung. Kita hanya menjadi seorang penikmat. Mata yang menikmati, mata yang melihat, sudah cukup. Kita tidak memilikinya. Nah, firman Tuhan mengatakan kepada kita dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14 bagian B sampai dengan ayat yang ke-15. Apa artinya hidup? Hidupmu ini sama seperti hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi supaya hidup kita ini berlalu dan lenyap begitu tanpa ada makna, maka saudara kita harus temukan hidup yang bermakna itu, opa-oma yang kekasih dalam Tuhan. Sejauh ini, opa-oma yang sudah percaya Tuhan Yesus, saudara sekalian, hidupmu bermakna enggak? Berarti enggak?
Sebagian saudara-saudara yang belum percaya, mungkin melalui firman Tuhan ini saudara makin mengenal, dapat kiriman dari teman. Hidupmu berarti enggak? Hidupmu bermakna enggak? Saudara mengatakan, saya yang penting jalanan hidup itu sudah cukup. Saudara, tidak cukup sampai di situ. Kita harus mengenal. Supaya hidup kita bermakna, kita harus mengenal pencipta kita. Pengkhotbah berkata, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Sejak awal engkau sudah harus mengenal. Sudah mengenal, makin dalam kenal dia. Sudah kenal, tambah sayang. Sudah kenal, harus menjadi milik kita. Jangan hanya kita lihat, jangan hanya telinga dengar, sudah cukup. Saudara tidak cukup, tidak akan memilikinya. Dan hidupmu tetap tidak akan bermakna. Ketika saudara hanya batas mengenal siapa Tuhan, pencipta langit dan bumi, siapa Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, saudara hanya sebatas kenal. Tidak sedikit hari ini namanya orang Kristen hanya batasnya mengenal. Tidak lebih dalam mengasihi Tuhan Yesus. Tidak lebih sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Makanya saudara perlu lebih dalam dan memiliki Dia. Ketika memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kita, maka saudara, itu berarti kita memiliki hidup yang bermakna, hidup yang berarti. Lebih dalam Yesus, lebih dalam Yesus, ku mengasihimu. 深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我真爱你，耶稣。Jadi makin hari, makin cinta Tuhan Yesus, makin dalam mengasihi Tuhan. Jadi hidup manusia itu selalu tiap hari bangun disibukkan dengan kesibukan dan berbagai aktivitas. Termasuk makan, termasuk kegiatan-kegiatan kita di rumah. Termasuk kita mengunjungi dokter bagi yang sakit. Hidup kita supaya memiliki makna. Jadi yang pertama, harus mengenal Tuhan Yesus di dalam seluruh kehidupan kita dan miliki Dia. Miliki artinya apa? Terima Tuhan Yesus. Miliki artinya apa? Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Miliki Tuhan Yesus artinya apa? Miliki Tuhan Yesus itu berarti bahwa Dia yang adalah menjadi sumber kehidupan kita. Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Setiap hari menjalani hidup, uang yang banyak tidak cukup, tidak akan berarti. Sebab uang tidak akan bisa dibawa pergi. Apapun yang ada dalam dunia tidak akan bisa kita bawa pergi, tinggalkan dunia ini. Saudara, hanya ada satu yang kekal. Dan Tuhan telah menaruh kekekalan itu dalam diri kita. Apa? Cinta kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah kekekalan, itulah harta terindah di dalam seluruh kehidupan kita. Hidup yang bermakna ketika kita mengenal dan menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan semua yang manusia kejar itu penting tapi tidak terpenting. Manusia butuh harta, punya uang, sekolah, pengetahuan, ilmu. Saudara, ini penting tapi tidak terpenting. Punya keturunan, punya anak cucu, semuanya kita harapkan. Itu penting tapi tidak terpenting. Dan bukan yang terbaik. Yang terpenting dan terbaik dalam hidup kita adalah hidup yang memiliki makna. Hidup yang memiliki arti. Dengan mengenal dan memiliki Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena itu hidup manusia
akan hampa kalau tidak memiliki Tuhan Yesus. Karena itu kita harus bagaimana? Percayalah sepenuhnya kepada Dia. Mengenal, memiliki Dia sebagai Tuhan kita sebagai miliknya serahkan kepada Dia. Serahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Dia itu adalah Tuhan. Nah, menguasai kita. Bukan hanya penyembuh, penolong, teman baik. Tapi Dia Tuhan yang menjadi Raja kehidupan, mengendalikan kita. Berilah diri kita dikuasai, dikendalikan, dibentuk sedemikian rupa Dia yang bertahta dalam hati kita. Dalam hati opa oma, dalam hati bapak ibu saudara sekalian. Maka hidup kita bukan kita lagi, kata Paulus. Sebab Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita. Maka hidup kita menjadi hidup yang berarti. Paulus berkata di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Filipi pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, Tuhan Yesus, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi bersama dengan Tuhan, suka, duka, hidup, mati, kita milik Tuhan Yesus. Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita, kita menjadi milik Tuhan Yesus. Disitulah hidup kita berarti. Ada Tuhan Yesus, sudah ada segalanya. Tuhan Yesus adalah kepenuhan dari segala yang Allah miliki, dan Dia memenuhi kehidupan kita. Dia menjadi bagian dari milik kita. Opa oma, bapak ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, bagaimana kita memiliki hidup yang bermakna? Hidup yang bermakna kalau hidup kita melibatkan Tuhan. Ayat yang ke-15 dikatakan, sekali lagi dikatakan begini. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Nah, Bapak Ibu, Opa Oma yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, kunci yang kedua hidup kita bisa bermakna adalah libatkan Tuhan yang berperan, Tuhan yang campur tangan di dalam seluruh kehidupan kita. Sepenuhnya, bukan sebagian-sebagian. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus, serahkan kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Maka kita meminta Tuhan yang berkarya, melibatkan diri, berperan, aktif dalam diri kita. Sepenuhnya serahkan kepada Dia. Sebab Dia yang tahu jalan kita, yang memimpin setiap langkah perjalanan hidup kita. Dia yang tahu apa yang harus kita lakukan dan membuat kita menyenangkan Dia, membuat kita berhasil, membuat kita berjalan sesuai dengan Tuhan, sesuai dengan rencana, sesuai dengan apa yang Dia mau. Misalnya kita besok bepergian, merencanakan sesuatu, mau berobat ke dokter, bingung mau kemana. Pekerjaan, anak, menantu, cucu, keluarga, rumah tangga, pendidikan mereka, anak belum menikah, anak menantu, kita sedang pikirkan bagaimana kondisinya. Pikirkan cucu, bingung, terlalu membebani pikiran. Memikirkan nanti kalau tua pensiun bagaimana, atau sudah pensiun atau sudah tua nih, hari tua, lalu siapa yang akan merawat, siapa, lalu ditinggalkan sendirian. Anak menantu sudah menikah, berkeluarga di tempat mereka masing-masing. Tinggal orang tua kan masih berdua. Kalau satu lagi dipanggil Tuhan pulang, tinggal sendirian. Dengan siapa? Dengan suster. Dengan siapa? Mungkin bisa sendiri saja. Hubungan dengan
anak dengan menantu mungkin kurang akur atau mereka berada di tempat yang jauh, di luar kota atau luar negeri. Saudara, Bapak, Ibu, Opa, Oma yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak usah takut. Libatkan Tuhan. Minta Tuhan yang pimpin. Pimpin aku. Minta Tuhan yang pimpin. 主领我手，牵带我们。Memimpin, memegang tangan kita, menuntun kita berjalan. Kalau ada Tuhan yang menuntun, maka saudara, itu adalah kekuatan kita. Amin. Maka Tuhan menopang kita. Hidup kita berarti. Hidup kita ada sukacita. Hidup kita ada kekuatan. Hidup kita ada pengharapan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 berkata begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Bukan sebagian harapan. 上帝给我满了希望，满了渴望，满了盼望，penuh. Saudara, Opa, Oma yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Karena itu kita menghadapi hari esok. Ingat, Tuhan Yesus, Dia sudah kukenal, Dia sudah menjadi milik kita dan harus menjadi milik kita. Tapi tidak hanya saya sudah miliki, dia sudah cukup, tapi harus makin mendalam, mengasihi Tuhan Yesus. Dan melibatkan Tuhan sepenuhnya menjalani hari-hari hidup kita. Tidak usah khawatir. Serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang menjamin kita. Hari esok akan terjadi apa? Hari esok kita bingung, tidak usah takut, tidak usah bingung. Ya, karena itu ada satu lagu mengatakan, 我不知明天的道路. Ku tak tahu hari esokku. Tapi Tuhan yang memimpin. Maka aku tenang. Aku damai. Aku berjalan dalam pengharapan. Dan pengharapan Tuhan itu pasti. Ataukah jadi gelap, ku tak khawatir
hari depan, karena ku tahu janji-Mu. Kini ku bersandar selalu, karena Maha tahu. Oh Esa, banyak perihal, meski ku tidak tahu, tapi tahu siapa menguasa, lebih tahu pimpinku. 明天许多喜将来临，我怎会以现在读？但我只随掌管明天，谁牵我所领我路？ Meski ku tidak tahu, tapi tahu siapa menguasa, lebih tahu pimpinku, lebih tahu pimpinku, lebih tahu pimpinku. Firman Tuhan terakhir berkata kepada kita dalam Amos pasal 5 ayat yang ke-6. Amos pasal 5 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan. Punya hati untuk rindu bertemu, rindu datang kepada Tuhan, rindu komunikasi dengan Tuhan. Rindu membangun relasi dengan Tuhan. Maka kamu akan hidup. Hidup di sini berarti ada kehadiran Tuhan. Ada hubungan dengan Tuhan. Hidup ini berarti hidup kita yang berarti. Hidup kita yang punya aktivitas. Hidup kita yang punya semangat. Hidup kita yang punya kekuatan. Hidup kita yang punya pengharapan. Hidup kita yang punya sukacita. Hidup kita yang makin dalam mengasihi Tuhan. Hidup kita yang makin hari memancarkan, menerangi dunia. Memancarkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita yang memberkati banyak orang. Hidup kita yang memberitakan kasih Tuhan Yesus kepada saudara-saudara kita. Opa, oma, bapak, ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Jangan sekedar kita jalani kehidupan ini. Namun hari-hari hidup kita. Supaya bermakna sekalipun kita menjadi orang Kristen. Jangan hanya seperti tahun-tahun lalu. Jangan hanya seperti waktu-waktu yang berlalu. Tapi kita harus evaluasi diri. Harus koreksi diri. Supaya hidup kita makin dalam, makin mengenal Tuhan Yesus, makin cinta Yesus, makin mengasihi Tuhan, makin tekun dalam iman, makin setia kepada Tuhan. Kehadiran Tuhan Yesus adalah harapan bagi seluruh kehidupan kita, bagi masa depan kita. Pastikan hidup opa oma, hidup kita berada di dalam Tuhan Yesus dan makin hari makin berarti. Makin hari makin menikmati hidup yang Tuhan berikan dan yang memperkenankan hati Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika hidup kita menyenangkan hati Tuhan, maka hidup kita penuh dengan kemuliaan sukacita Tuhan. Hidup kita memberkati banyak orang, menyenangkan Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh bersama-sama menikmati, menjadi makanan rohani yang menguatkan kami, menopang kami, menyegarkan kami, dan
memberikan kami pengharapan. Sebab di dalam Engkaulah, dalam Tuhan Yesus, hidup manusia bermakna. Kami mau menjalani hari hidup kami yang penuh dengan makna, mewarnai kehidupan kami, memberkati banyak orang, mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menang, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang begitu indah, yang memberi kita kekuatan, di mana kita bermanfaat selagi masih hidup, diberi kesempatan. Walaupun kita tua, tetapi kita dapat bermanfaat dan dapat membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian, jadikan aku saluran berkat. Mari kita menjalankan persembahan pada minggu ketiga ini 2 kali dijalankan, yaitu dengan 1 untuk dana diakonia dan yang kedua untuk pelayanan kasih. Pelayanan kasih ini untuk kita berikan kepada orang-orang yang memerlukan, baik mereka sakit atau yang berkekurangan. Biarlah semua ini menjadi berkat bagi mereka. Pujian persembahan akan dibawakan oleh Saudari Yoke. And
Mari kita masuk di dalam doa persembahan. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam surga, puji syukur kami naikkan ke hadapan Engkau Tuhan, di mana pada saat ini kami mau memberi persembahan. Biarlah persembahan ini dipakai ya Tuhan di dalam pekerjaan-Mu di dunia ini, di mana setiap daripada pelayan-pelayan-Mu boleh memberikan yang terbaik, dan mereka juga melayani di dalam persembahan ini untuk memperbesar dan untuk memperlancar jalannya ibadah ataupun keperluan yang lain. Kami serahkan doa kami dan persembahan ini hanya di dalam Kau Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih jika pada hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk beribadah dengan segala fasilitas yang Tuhan sediakan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati firman yang sudah kami dengar, agar boleh tersimpan di dalam hati kami, dan Tuhan juga yang menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari dengan setia. Bapa, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami dari segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Jika saat ini bumi Nusantara Indonesia terus-menerus digemparkan oleh virus yang menimbulkan berbagai penyakit, sehingga banyak orang yang sangat menderita. Tuhan, tolonglah lindungi setiap umat-Mu dengan kasih setia Tuhan. Limpahkanlah mujizat Tuhan, agar kami semua diberi perlindungan ekstra sehingga selalu dalam keadaan selamat dan sehat. Kami juga mohon, tolonglah sembuhkan mereka yang saat ini mengalami lemah tubuh, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kembali kesehatannya. Demikian pula para dokter, perawat, dan semua petugas-petugas yang bekerja di rumah sakit manapun mereka saat ini, juga beserta keluarganya. Tuhan lindungi, Tuhan berkati, agar mereka selalu dalam keadaan selamat dan sehat. Dan sertai juga ya Tuhan dalam para petugas menjalankan tugasnya di rumah sakit manapun, agar mereka dapat bekerja dengan sepenuh hati dalam merawat pasien yang sakit. Terima kasih Tuhan, jika saat ini Tuhan Allah yang Maha Kuasa mencurahkan hujan deras pada musimnya, sehingga membuat udara di sekitar kami menjadi sejuk dan lingkungan kami menjadi bersih. Kami juga mohon kasih-Mu ya Bapa, agar dijauhkan dari segala macam bencana alam seperti banjir, longsor, gempa, dan sebagainya. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara dan melindungi kami, sehingga kami selalu dalam keadaan damai sejahtera dan penuh sukacita yang dari Tuhan. Tuhan, dengar doa kami yang tidak sempurna ini, doa yang kami panjatkan dan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggi ke nama-Mu. Haleluya.
Haleluya, haleluya. 一歌颂赞美都被我主我的神，你是配的歌颂与赞美。我们高声呼喊，靠近耶稣的名。哈利路亚。美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚。 Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akhiri kebaktian dan menyanyikan lagu Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Oma Opa, persekutuan kita sampai di sini. Supaya Oma Opa tetap menjalankan firman Tuhan yang sudah disampaikan, kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, berguna dan bermanfaat. Kita sampai bertemu lagi Jumat depan. Tuhan memberkati. Selamat berpisah dan sampai bertemu lagi. Tuhan berkati.